Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu pagi hari ini, tanggal 11 Juni 2023. Harinya Tuhan, mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Setiap kita sadar, bertobatlah kita yang jauh dari Tuhan. Dekatlah dengan Yesus. Karena beribadah itu mutlak. Itu tidak bisa ditawar, itu perintah Tuhan. Belajar kita hidup yang diciptakan sama Tuhan, harus ikuti SOP Tuhan, ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Janji Tuhan, harus beribadah, tidak bisa ditawar, karena kita berasal dari Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita harus sadar, jadi kita harus tahu diri. Tuhan sudah memberkati kita, diberikan nafas. Seperti saya harus tahu diri sama Tuhan, dimana saya tidak pernah sakit sejak saya jadi hamba Tuhan. Dan saya percaya setiap para hamba Tuhan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Setiap hamba Tuhan pasti sehat selalu. Saya juga sehat bersama saudara semua, anak-anak Tuhan. Saudara adalah hamba-hamba Tuhan juga, semuanya sehat dalam nama Yesus. Kalau kita sudah diberkati sama Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit, Tuhan berkata, dijauhkan dari segala penyakit dari tengahmu. Marilah kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus, karena sesuai dengan firman Tuhan nanti, Tuhan akan datang segala kemuliaannya. Ingat Bapak Ibu, kita diciptakan Tuhan untuk luar biasa loh. Saya mau bacakan firman Tuhan ini supaya saudara sadar ya. Kita ini siap ya. Tuhan itu luar biasa baiknya loh. Dalam Ulangan pasal 26 ayat 19 dikatakan demikian. Ulangan 26 ayat 19. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Ulangan 26 ayat 19 dikatakan demikian. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi yang pertama, terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikan. Amin. Inilah terpuji, ternama, dan terhormat. Ini berarti kalau kita ikuti firman Tuhan. Di dalam Yesus, di dalam Tuhan ada terpuji, ternama, dan terhormat. Karena suatu hari kelak kita akan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Tema firman Tuhan pada minggu pagi ini dengan tema, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Di luar Yesus yang lain. Di luar Yesus berarti itu yang lain. Orang fasik tidak akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tapi bagi kita anak Tuhan, lihat ini, terpuji, ternama, dan terhormat. Amin. Oleh itu mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari datanglah kepada Yesus. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena nanti saya mau bacakan firman Tuhan. Yesus sudah akan datang dengan segala kemuliaannya. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya mau menyanyikan, oh glory, glory. Sebentar lagi glory bicara kemuliaan Tuhan. Dan mari kita di hari Minggu ini, mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Lebih perjumpaan dengan Tuhan. Dekatlah dengan Yesus. Cintalah Yesus sebagai Bapa Juru Selamat kita. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Dosa lalulah, haleluya, susah hilanglah, hidup bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya. Oh glory, glory. Sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya. Dalam Injil Matius 25 ayat 31 demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam
di atas tata kemuliaannya selama-lamanya bersama Yesus. Haleluya. Oh glory, glory. Sebentar telah bersama Yesus Tuhanku selamanya. Haleluya. Dosa lalulah, haleluya. Susah hilanglah, hidup kekal di surga selamanya. Amin, haleluya. Oh glory, glory. Sebentar lagi telah bersama Tuhan Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup kekal bersama Yesus selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesusku. Ku mau cinta Tuhan Yesus, ku mau selalu taat kepada firman Tuhan sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi telah bersama Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup kekal bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku dan hatiku. Aku mau fokus kepada firman Tuhan yang sempurna. Bentuklah hidupku ya Tuhan, kuasailah hidupku ya Roh Kudus, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Ampuni semua dosaku, ampuni semua salahku Bapa. Aku minta ampun. Roh Kudus bentuk hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu pagi hari ini tanggal 11 Juni 2023. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita harus beribadah. Tadi saya sudah bacakan firman Tuhan, karena perintah Tuhan itu harus dilaksanakan supaya hidup kita diberkati. Karena firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Berarti mari kita andalkan Tuhan Yesus. Kita mau rajin beribadah kepada Tuhan, rajin kembali kepada Yesus. Seperti khotbah saya berapa yang lalu, kembali kepada Tuhan, bersekutulah dengan Yesus, bergaulah karib dengan Tuhan, karena tidak ada juru selamat lain, hanya Yesus. Karena firman Tuhan katakan tadi, apabila anak manusia datang dan kemuliaannya,
dan semua malaikat bersama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Oh, luar biasa. Yesus adalah Tuhan Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, akan datang segala kemuliaannya. Yesus bukan datang lagi sebagai bayi 2000 tahun yang lalu, yang menangis. Bukan. Yang pernah menjadi manusia yang lapar. Tapi Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Raja di atas segala raja, saudara. Dia akan datang bersama dengan orang yang dipanggil dan yang pilih dan yang setia. Itu dalam Wahyu 17 ayat 14. Waktu mari kita masuk di dalam panggilan Tuhan. Masuk di dalam pilihan Tuhan. Yaitu setia. Setia cinta Yesus dan setia taat kepada firman Tuhan. Seperti saya setia sama Tuhan. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang setia dan taat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau baca. Puji Tuhan, saat ini kita baca Yesaya pasal 48. Tadi malam kita sudah selesai pasal 47. Terus berurutan, saudara ya. Pokoknya saya beritakan firman Tuhan berurutan ya sampai kitab Nabi Malyaki. Puji Tuhan, sudah berlangsung 2,5 tahun dari sejak Covid 2021 1 Januari. Saya atas rahmat dan anugerah Tuhan, atas izin Tuhan, saya bernazar, dan atas restu Tuhan, atas izin Tuhan, berita firman Tuhan. Awalnya saya memberitakan firman Tuhan melalui kirim WhatsApp satu persatu. Sampai 2 jam, 3 jam saya kirim kepada jiwa-jiwa. Karena melalui WhatsApp, saudara, saya tidak tidur tapi menyembah kepada Tuhan. Saya cinta Yesus. Cinta Yesus. Lakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakan firman Tuhan siang dan malam. Beritakan firman Tuhan baik maupun tidak baik waktunya. Kalau siang malam itu tertulis dalam Imamat 8 ayat 35. Saya tidak bisa lupa itu. Karena itu firman Tuhan. Jangan pernah lupakan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan kita taruh dalam hati kita. Dan menjadi pedoman. The way of life dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya nanti kelak. Nanti saya mau baca firman Tuhan. Ya. Supaya tubuh kita akan diubah dengan kemuliaan Tuhan. Kalau Yesus datang, kita bersama orang kudusnya Tuhan. Mari. Saya mau baca firman Tuhan dulu. Ya. Kita lanjutkan pasal 48 saudara. Ayat 1 sampai 11 kitab Nabi saya. Karena Tuhan tadi sudah berfirman, dia akan datang dengan segala kemuliaannya. Dan di atas tahta kemuliaan di surga. Dan kita akan masuk di dalamnya. Maka kita mau cinta Yesus. Dia Bapa kita, dia juru selamat kita. Sentral di atas segala-galanya. Mari kita baca. Yesaya pasal 48. Ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel. Dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Mari firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Dengar firman Tuhan ini dengan apa? Dengan hati yang tulus, bukan dengan pura-pura, tapi dengan tulus hati. Jangan sampai kita pura-pura. Tidak. Yesus tahu saudara pura-pura atau tidak. Yesus tahu. Manusia bisa saudara bohongin, tapi Yesus tidak bisa dibohongin. Karena dia melihat sampai ke sentral hidup kita, hati kita, ke batin kita yang terdalam. Malahan di Mazmur 139 ayat 4 dikatakan, sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah tahu dulu. Oleh itu mari kita dengar firman Tuhan ini dengan apa? Hati yang sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Israel. Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan. Hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya kemudian. Dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Amin. Firman Tuhan digenapi. Dan mari kita ikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan ucapkan ada di dalam Alkitab. Di dalam firman Tuhan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Ingat ini. Bangsa Israel banyak tegar tengkuk, keras kepala. Termasuk orang Kristen saat ini. Banyak tegar tengkuk, keras kepala. Tidak ikuti firman Tuhan. Banyak saudara. Ya, saudara lihat berita-berita di televisi. Ada pendeta membunuh anak-anak Tuhan, menembak. Itu berarti anak Tuhan tegar tengkuk. Saya percaya Roh Kudus sudah bicara itu. Jangan membunuh. Tapi dia tegar tengkuk, keras kepala. Ya. Kalau jadi tegar tengkuk keras kepala seperti Yudas Iskariot, binasa Yudas Iskariot. Tapi marilah kita belajar lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. Belajar kita mau taat. Jadilah hamba Tuhan yang taat. Jadilah hamba Tuhan yang setia dan rendah hati. Termasuk saya ingin menjadi hamba Tuhan dan saya lakukan itu. Hamba Tuhan yang rendah hati dan setia. Ikuti firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan. 5 poin saudara karakter.
yaitu cinta. Milikilah cinta secara vertikal dan horizontal. Kedua, milikilah sifat taat. Di dalam ketaatan itu ada ketiga, rendah hati, baik secara vertikal dan horizontal. Keempat, mari kita menjadi sifat kesetiaan seperti Yesus setia. Kelima, hiduplah di dalam kekudusan, hiduplah di dalam kebenaran. Itulah perintah Tuhan. Terus berikutnya, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan, bicara tadi sudah saya katakan, Yesus akan datang, akan jadi kenyataannya. Dan firman Tuhan sudah dikatakan, dia akan datang segala kemuliaannya. Mumpung Yesus, ya, kita menyambut Yesus akan datang nanti. Mari kita persiapkan diri kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang kudus berkenan kepada Tuhan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung-patanku dan patung tuanku, petuanganku yang memerintahkan. Buang itu patung, buang itu berhala. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkannya kepadamu hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal yang tersimpan yang belum ketahui. Amin. Tuhan memberitakan berita-berita untuk hal yang akan datang. Berita yang baru ada di dalam dia, Yesus Kristus. Baru sekarang hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekecil-kecilnya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Contohnya siapa yang pemberontak, sudah? Yudas Iskariot, pemberontak itu, sudah. Ya, iblis, ya, dan banyak anak Tuhan, ya, orang Kristen khianat, ya, dikatakan sin pemberontak. Jangan. Mari dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, kita bertobat. Marilah menjadi anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan menjadi perkenanan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-9, oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyhuranku, aku mengasihi engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesesaran. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Amin, menjadi tema. Ingat itu. Kemuliaan Tuhan tidak diberikan kepada yang lain yang di luar firman Tuhan. Tapi bagi kita, sebagai terakhir, Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kemuliaan kita. Di Filipi pasal 3 ayat 21 dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang bekerja sebagai anaknya, menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Coba, tubuh kita nanti akan diubah dengan segala kemuliaannya, serupa dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Asal kita mau di dalam Tuhan, asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Jauhkan dari kefasikan, jauhkan dari kejahatan, jauhkan dari hati yang benci, dendam, dengki, iri hati, pikiran-pikiran jahat. Itu singkirkan dalam diri kita. Tapi milikilah hati yang bersih, hati yang penuh cinta kasih. Ada 5 poin yang sudah saya terangkan. Itu milikilah cinta kasih yang pertama. Kedua, milikilah sifat taat. Ketiga, milikilah sifat rendah hati. Yang keempat, milikilah sifat kesetiaan. Dan 5, milikilah sifat kudus, benar di hadapan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, hidup serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga nanti kelak ada janji Tuhan, Tuhan akan angkat kita masuk di dalam kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh glory, glory, amin. Sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Haleluya. Dosa lalulah, haleluya. Susah hilanglah, hidup kekal bersama Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Oh glory, glory. Sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Haleluya. Dosa lalulah, amin, haleluya. Susah hilanglah, haleluya. Hidup kekal bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, memuji nama Tuhan, dengar firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, haleluya, puji Tuhan. Amin.